Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dan dimudahkan Allah untuk bersua di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Ini perdana di Syawal 1446 Hijriah. Kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon senantiasa salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala, dan akan bersoal jawab di 081175500606. Kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya di hari ini Ustadz? Alhamdulillah wa ni'mah. Bakhir Ustadz, ya, Nikmat Allah Azza wa Jalla tidak pernah berhenti dari kita dalam kondisi apapun. Nah, Ustadz. Di Ramadan, di sebelum Ramadan, setelah Ramadan, sampai Allah Azza wa Jalla menentukan waktu ajal kita. Maka nikmat tersebut wajib kita syukuri. Baik. Di antara mensyukuri nikmat Allah ini, menggunakannya untuk apa yang Allah ridhoi. Di antaranya mempelajari, menuntut ilmu syar'i. Kebutuhan kita kepada ilmu syar'i itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena setiap gerak kita, baik anggota fisik maupun hati, itu butuh tuntunan ilmu syar'i. Sudah benarkah diridai oleh Allah atau tidak? Nah, baik. Jazakallah khair Ustaz untuk nasihat pendahuluannya. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, para pemirsa Asil TV, sebelum kita bersoal jawab di 081175500606 dengan guru kita, dan antum juga bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Dan untuk yang menelpon langsung, kita juga informasikan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya, agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti kepada guru kita dan juga jawaban akan lebih sempurna dan dipahami nantinya akan diterima. Baik, para pemirsa dan juga antum yang menyimak kita di pagi hari ini, kita akan izin kepada guru kita untuk langsung membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah terkumpul atau masuk di layanan WhatsApp kita terlebih dahulu. Baik Ustadz, kita izin bacakan pertanyaan yang pertama langsung. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, Ana bekerja sebagai seorang mekanik di pabrik swasta Ustadz. Dan bekerja kalau ada yang telepon, kalau tidak ada yang telepon kami standby saja. Namun mode waktu kerja shift, di saat shift malam kalau tidak ada yang menelpon itu kami tidur Ustadz. Padahal di peraturan perusahaan itu tidak boleh tidur saat jam kerja. Ini seperti apa hukumnya Ustadz? Nah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Maka bila Anda sudah berakad untuk melakukan pekerjaan shift malam dengan keadaan jaga tentunya karena bekerja, maka wajib Anda penuhi. Tidak boleh Anda tinggalkan dengan tidur atau dengan kondisi mengantuk.
atasi itu semua, mungkin dengan tidur banyak di siang harinya, siapkan fisik, kalau perlu camilan-camilan untuk membuat Anda lebih stabil, siapkan. Semoga Allah mudahkan kita mentaatinya dan mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang yang beriman itu mereka memenuhi persyaratan yang telah mereka buat. Wabillahi taufiq. Nah, taib, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya kepada saudara kita dan juga nasihat untuk kita bersama. Sepertinya punya perjanjian kerja dengan hal seperti ini untuk dimaksimalkan dengan peraturan atau akad yang ada. Untuk tidak tertidur, diusahakan semaksimal mungkin dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Taib, semoga menjadi ilmu kita bersama dan jawaban untuk yang bertanya. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dengan siapa di mana Bapak? Pak Rahmat di Sumsel, Palembang. Iya, silakan Pak Rahmat di Palembang. Pertanyaannya kepada Ustaz. Iya, Pak Rahmat Ya. silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mau tanya ini, kita umat Islam ini apa boleh mengucapkan selamat hari Natal? Apa itu, apa boleh, apa tidak itu? Bagi umat Islam. Masya Allah. Itu saja Pak. Ya terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat Ustaz di Sumatera Selatan. Naam Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Khawani wa akhawati fillah. Allah Azza wa Jal telah menciptakan kita dan telah menentukan apa saja yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Ketika ada perhelatan, ada kegiatan, ada seremonial agama di luar Islam. Ya. Pertama, kita haram untuk menghadirinya. Banyak para ulama menafsirkan firman Allah, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-laghwi marru kirama." Itu sifat orang-orang beriman itu, mereka tidak menghadiri kegiatan-kegiatan, acara-acara seremonial orang-orang Majusi, ya, penyembah api, termasuk agama-agama lainnya yang tidak diakui di dalam Islam, ya, karena agama yang benar di sisi Allah, inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Dalam pertanyaan spesifik tadi mengucapkan selamat Natal, ya, ini tidak ada tuntunan di dalam Islam. Kita mengucapkan selamat kepada agama orang lain. Bahkan kita dilarang untuk memberikan ucapan selamat tersebut. Ya. Maka Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1981 memfatwakan haram mengucapkan selamat Natal tersebut, dan kepada acara-acara perayaan agama-agama lainnya di luar Islam. Khawatir Allah murka kepada kita. Kita menyatakan selamat kepada perayaannya, padahal Allah tidak meridhoinya. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk Pak Rahmat yang ada di Sumatera Selatan untuk pertanyaan mengenai ucapan selamat Natal ataupun selamat perayaan-perayaan kepada orang di luar agama Islam.
Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kita bersama dan semestinya dipahami juga untuk umat Islam yang sudah notabene-nya belajar akidah Islam. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ibu saya itu menabung uang deposito sudah bertahun-tahun, Ustadz. Pasti ada bunganya. Apakah nanti kalau ibu saya meninggal dunia, uang ini akan dibagikan ke anak-anaknya? Apakah itu harta haram yang juga mesti diterima sebagai warisan? Nah, Ustaz. Pertama, sekarang dari pertanyaannya, ibunya masih hidup. Nah. Ya. Bakti seorang anak yang paling besar menyelamatkan orang yang paling dia cintai, yaitu orang tuanya, dari neraka Allah Jalla fi'ula. Maka selagi ibu Anda masih hidup, minta dan ajak, anjurkan, tarik agar dia berhenti dari melakukan perbuatan riba yang dimurkai oleh Allah, yang Allah ancam pelakunya dengan perang melawannya. Perang melawan Allah tak akan terbayang oleh kita. Kalau umpamanya Amerika mengirimkan bom seberat 480.000 ton untuk menghancurkan Gaza, Gaza tidak hancur. Bagaimana kalau Allah hanya mengirimkan satu tabung kecil yang berisi COVID-19 pada orang-orang pelaku riba yang mengumumkan perang melawannya? Anda akan tahu akibatnya. Ya, maka seorang anak yang sayang dan cinta dengan orang tuanya ingin menyelamatkan orang tuanya dari kemurkaan Allah Jalla fi'ula. Maka selalu minta, ajak dan rayu agar dia menutup deposito tersebut, karena itu adalah riba. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat dan juga jawabannya kepada saudara kita yang mempunyai orang tua yang masih punya tabungan di deposito, dan mudah-mudahan ini menjadi nasihat juga untuk kita bersama yang punya persoalan yang mirip dengan hal seperti ini. Terus dinasihati orang tua, dan mudah-mudahan dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang lembut bisa meluluhkan hati orang tua dan bisa mendengarkan nasihat untuk meninggalkan riba ini. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ke Bukit Tinggi dari Ummu Khairan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz kita menyewakan toko kita itu kepada pedagang pulsa yang juga menjual jasa untuk transfer uang seperti jasa ATM mini dengan kerjasama dengan bank? Mohon arahannya Ustaz. Bahkan sekarang juga sudah membuka yang sama seperti BRI Link dan juga BSI Smart, Ustaz. Nah. Ya, Wallahu alam, kalau Anda tahu dia akan membuka itu, haram bagi Anda menyewakan tempat Anda menjadi cabang dari bank ribawi. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya Ummu Khairan di Bukit Tinggi bisa paham dari jawaban Ustaz dan juga nasihat untuk kita bersama. Kita mengimbau juga untuk antum yang ingin langsung berkonsultasi atau bertanya jawab dengan Ustaz, silahkan ke 081175500606 seperti Pak Rahmat tadi di Sumatera Selatan Palembang, agar pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban lebih jelas nantinya. Dan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya saja. Baik, kita coba terima di 081175500606. Sudahkah ada? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ummu Zahra di Sempat. Ummu Zahra. Ya, silakan Ibu Ummu Zahra di
Ya, terima kasih. Iya, pertanyaannya kepada Ustadz, silakan. Ini Ustaz, ada seorang anak perempuan, akan tetapi dia itu menjadi seperti orang laki-laki, dan dia termasuk dari keluarga yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya karena kedua orang tuanya telah bercerai, dan anak ini dia mencari makan untuk dirinya sendiri. Cukup dengan bekerja seperti mendodol sawit, ngambil sawit, atau kerja keras lainnya lah. Karena jadi karena kita kasihan kepada dia, kita membukakanlah usaha untuk dia. Dan dia meminta usaha. Ketika saya menawarkan, dia minta usaha laundry, dia minta usaha gunting rambut. Dan setelah dibukakan untuk dia gunting rambut, ternyata yang pergi ke dia itu menggunting rambut laki-laki. Apakah kami berdosa sebagai pemberi modal untuk dia bagi hasil dengan dia tuh, atau bagaimana Ustaz? Karena dia aslinya sebentar, tapi sikap laki-laki. Halo, iklan gunting rambutnya, iklan gunting salon perempuan atau gunting rambut laki-laki? Oh, itu tidak diapakan Ustaz, cuma dibikin aja labelnya di situ, gunting rambut, tidak dibikin khusus untuk wanita atau laki-laki. Anda sebagai pemilik modal mengatakan wajib kamu tuliskan di situ menerima jasa gunting rambut perempuan. Ya, nggak mungkin datang laki-laki kalau sudah ada perempuannya di situ namanya. Ya, kalau ada laki-laki yang datang, yang ditolak, kecuali anak kecil yang belum balik dan ditemani oleh ibunya. Baik. Tapi ini kebanyakan dari laki-laki dewasa, Ustaz. Iya, Anda sebagai pemilik modal, kalau Anda diam saja, Anda ikut berdosa. Andalah yang mengatakan kepada dia, tambahkan di situ menerima salon wanita dan anak kecil. Jelas perkataan saya, Ibu? Halo, Ibu. Iya. Iya Ustaz, ini tambahannya Ustaz. Kalau umpamanya seandainya kami lepas dengan sendirinya, biarkan dia berusaha dan kami tidak mengambil hasilnya di situ, apakah memang kami tidak sedikit pun mengambil lagi, kami serahkan sama dia dan kami sarankan dia untuk usaha lain, akan tetapi dia tetap ingin dengan gunting rambut itu Ustaz. Apakah kami masih berdosa Ustaz karena kami yang buka jalan untuk dia itu? Iya, seperti Anda yang membuka, Anda wajib menutup. Anda mengatakan kembalikan modal saya. Ya, saya tidak setuju dengan usaha ini. Karena diharamkan oleh syariat Islam. Dan ini akan saya tutup usahanya. Ya, Ustaz, terima kasih atas pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ummu Zahra bisa paham dari jawaban yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, barakallahu fiik untuk antum yang sudah menelpon, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dan kita juga menunggu telepon antum seperti yang sama yang sudah dilakukan oleh Ummu Zahra dan juga Pak Rahmat. Kita coba terima di belakang Ummu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Agus di Kancingigi. Iya, Pak Agus di Kuansing ya. Silakan Pak, pertanyaan kepada Ustaz. Assalamualaikum, Tar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Pak Agus? Ya. Halo, Pak Agus, volume televisinya dikecilkan, Pak. Lebih fokus ke pesawat telepon saja. Siap.
Ustaz ingin tanya kan, masalah harta kan. Kita punya anak 3. Kita punya anak 3, laki-laki 2, perempuan 1. Kalau misalnya, kalau harta kalau sekarang kita kasih anak-anak ini, gimana posisinya? Misalnya pembagiannya, pembagiannya sampling ndak kayak mana ya, tak teratur gitulah. Ini sekian kita bagi aja, bukan harta waris jadinya kan. Bagaimana tuh tak posisinya? Boleh, tapi Anda harus membaginya kepada mereka rata. Halo Pak Agus. Yang satu dapat 1 miliar, yang semuanya harus dapat 1 miliar. Kita sebenarnya tadi kurang jelas Pak ujungnya. Anda bagi dengan cara yang adil, yaitu dengan cara rata. 1 orang dapat 1 miliar, kedua-duanya semuanya dapat 1 miliar. Tidak boleh yang 1 miliar, yang 1 lebih, 1 kurang, tidak boleh. Ya gitu. Jadi artinya ujungnya rata lah gitu ya saya, sama rata gitu. Ya. Tapi kalau misal harta warisan, ya sesuai dengan aturan ya tadi ya. Kalau warisan bukan Anda yang membagikan, Allah yang membagikan di dalam kitabnya, lidzakari mislu hadzil untsayain, di mana anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Maka dalam kasus Anda tadi, harta Anda untuk anak laki-laki Anda 2/5, 2/5, perempuan 1/5, setelah dibagi hak istri Anda kalau masih hidup. Itu Allah yang membagikan. Kalau tadi kan Anda yang membagikan, terserah Anda. Tapi wajib rata, karena Nabi mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Baik. Pak Agus? Ya, syukran. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Kuantan Singingi, mudah-mudahan paham dari jawaban yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 081175500606. Kita ingatkan kembali untuk antum yang menelpon seperti Pak Agus dan Pak Rahman ataupun Ummu Zahra, itu lebih fokus ke pesawat telepon ya, untuk mengecilkan volume televisi agar tidak terjadi feedback dan juga jawaban yang mungkin susah atau sulit untuk dipahami atau rancu untuk dipahami. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, ada yang bertanya kepada anak, emas yang digunakan perempuan atau anak atau istri itu tidak dikenakan zakat mal. Mohon penjelasannya Ustaz perihal seperti ini. Apakah emas yang dipakai anak atau istri itu masuk zakat mal juga Ustaz? Jazakallahu khairan. Betul, tidak terkena zakat mal bila emas itu perhiasan yang dipakai. Karena fungsinya sama dengan pakaian, rumah, kendaraan. Walau harganya mahal, di atas nisab tidak dikenakan zakat. Karena dia adalah barang pakaian. Wabillahi taufiq. Dan itu mazhab yang kuat. Mazhabnya Imam Al-Syafi'i. Kecuali emas tersebut dipakainya mencolok. Mencolok itu di tangannya gelang 200 gram, di kiri 200 gram, di leher setengah kilo. Itu ia tetap dikenakan zakat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika melihat seorang anak memakai gelang yang begitu besar, 2 gelang yang begitu besar, maka tanyakan zakatnya. Kalau dia tidak keluarkan zakatnya, akan dimurkai Allah.
Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan juga jawabannya dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita bersama terhadap zakat mal ataupun perhiasan yang dipakai oleh anak dan istri kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum jika kita buka usaha jasa transfer ke semua bank dan top up e-wallet, Ustaz? Nah, Hukum asalnya boleh buka jasa tersebut. baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya, saudari kita atau saudara kita untuk hal ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan kita juga menginformasikan untuk antum yang menelpon, silahkan ke 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Ana bekerja di perusahaan swasta dengan berbagai fasilitas kantor. Yang Ana paham itu semua tidak boleh digunakan untuk hal pribadi, Ustaz. Tapi seperti wifi, komputer dan juga HP kantor, apakah boleh Ana gunakan untuk hal pribadi seperti melihat YouTube dan lain-lain? Karena tidak ada peraturan yang menekankan ini tidak boleh digunakan, Ustaz, secara spesifik. Seperti halnya mengetik selain pekerjaan atau gunakan wifi untuk yang lain, Ustaz. Jazakallah khairan untuk penjelasannya, Ustaz. Ya, saya tanyakan Anda. Kalau Anda mempekerjakan seseorang, Anda berikan fasilitas, lalu wifi dan fasilitas laptop tadi digunakan menonton YouTube. Rela, ikhlas Anda, dia nonton YouTube kepentingan pribadinya, kepuasan pribadinya dengan gratis, dan malah bukan gratis tapi Anda gaji. Ya, kalau dia mau nonton YouTube, dia pergi ke rental atau kemana, dia berbayar di situ. Di sini gratis, dan bukan gratis saja, dapat uang gaji malah. Saya kira manusia tidak ada yang redha itu. Kecuali dari awal Anda syaratkan, Pak, saya orangnya kalau lihat komputer ada wifi, itu pasti akan saya lihat YouTube karena saya punya channel atau segala macam. Dan karena itu saya akan menggunakan fasilitas kantor untuk itu, dan saya berhak dapat gaji karena di jam kerja saya lakukan. Itu enak banget. Kalau si owner perusahaan menyetujui, ya silahkan. Saya sangat senang melihat karyawan yang bekerja untuk pribadinya dan dia dapat gaji dari saya. Nah, itu silahkan. Tapi saya kira manusia sehat tidak pernah mengatakan silahkan dalam hal ini. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk nasihatnya. Untuk saudara kita yang menanyakan hal seperti ini ya, mudah-mudahan menjadi perhatian untuk kita bersama dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita akan lanjut, coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Yang Ridho Bekasi. Ya, Pak Ridho di Bekasi, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau saya mau beli dolar di money changer, tapi ternyata stoknya itu kosong, ada diambilin dulu, tapi orangnya minta transfer duluan, apa boleh tetap di satu majelis, tetap nunggu barangnya diambil dulu? Barang diambil dulu berarti yang sales yang di depan Anda akan bergerak meninggalkan tempat, begitu? Oh, apa putus suaranya? Berarti dia akan bergerak meninggalkan tempat. Apakah begitu? Halo Pak Ridho. Iya, putus-putus suaranya Ustaz. Nah, apakah salesnya akan bergerak meninggalkan tempat, kata Ustadz? Oh enggak, jadi ada ininya, ada mungkin karyawan dari money changernya yang ngambilin barangnya, tapi saya tetap nunggu di situ gitu. Ya, kalau
tetap Anda menunggu di situ dan karyawannya tidak pergi, ada yang lain yang pergi mengambilkan, boleh, tidak ada masalah. Iya, betul. Baik. Kalau nggak masalah, Ustaz ya. Nggak ada apa-apa, boleh. Kalau satu lagi Ustaz, kalau misalkan saya kemarin beli emas sama kakak sendiri, itu boleh saya transfer dua, itu boleh nggak? Jadi nggak biadin, jadi nggak satu majelis, saya transfer dua, nanti baru diambil emasnya nanti. Tidak boleh terjadi riba. Kasihan antum dengan kakak buat riba. Anda berdosa, kakak Anda berdosa. Kalau Anda mau, Kak, saya pinjamkan kakak dulu uang. Nanti bawa emasnya kemari, atau saya yang ke tempat kakak ngambil emasnya. Ketika saya menerima emas, kita transaksikan per saat itu. Masalah harga sesuai dengan kesepakatan kita atau ngikut harga antam, itu tidak ada masalah. Baik. Syukur Ustaz. Pada saat emas diterima, Kak, saya beli dengan uang yang sudah ada di tangan kakak. Ya, saya jual dengan uang kamu yang sudah saya terima. Itu boleh. Berarti pada saat itu terjadi ya dan biadin. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Wa iyyakum, jazakallah khair untuk Pak Rido yang ada di Bekasi. Mudah-mudahan bisa paham dari jawaban yang sudah disampaikan oleh guru kita terhadap pertanyaan yang disampaikan tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, beberapa tahun yang lalu Ana meminjam emas kepada saudara. Jelang 1 tahun ini jatuh tempo untuk pengembalian. Dan kita tahu semua Ustadz, harga emas saat ini melonjak. Apakah boleh Ana minta undur waktu pembayaran atau boleh dicicil dengan uang Ustadz? Jazakallahu khairan. Anda undur dia makin naik. Lebih pusing Anda nanti. Kalau emang Anda punya kemampuan, bayar dengan emas seberapapun juga. Kalau pinjam 100 gram, ada uang 10 gram sekarang, bayar 10, beli 10 gram, kasih 10 gram. Ya, memudahkan Anda. Adapun dengan uang, itu syaratnya harus ya dan biadin. Ya, dengan kurs pada saat Anda pembayaran. Kak, saya bayar dulu, umpamanya pinjam 100 gram, saya bayar dulu 10 gram. Per hari ini 10 gram itu sama dengan 17 juta ya Kak. Di mana ada 17 sekarang? 19 juta ya Kak, 19 juta sekian. Kakaknya setuju ya 19 juta 500. Ini saya serahkan transfer sekarang 19 juta 500 diterima oleh kakaknya ya. Berarti tinggal utangmu 90 gram. Juga boleh. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari pertanyaan saudara kita yang meminjam emas kepada saudaranya, untuk waktu undur itu tidak memungkinkan karena akan semakin naik harga emas seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya Ustaz, Ana punya anak perempuan berusia 23 tahun. Dan sudah bekerja Ustaz. Untuk zakat fitrahnya sendiri, apakah itu dibayar sendiri atau masih ditanggung oleh bapak atau orang tuanya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Kalau dia menanggung nafkah dirinya sendiri, dia yang pada dasarnya wajib menzakatkan fitr untuk dirinya. Tapi kalau orang tuanya mau menzakatkan juga, tinggal dia minta izin kepada putrinya, ya putrinya meniatkan. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khairan untuk jawabannya. Untuk saudari kita yang bertanya perihal zakat fitrah, ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari saudara kita di Bukit Tinggi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bolehkah kita menyewakan ruko kepada notaris, Ustaz, yang akan buka praktek dengan syarat tidak ada pencatatan riba? Nah, Ustaz. Boleh.
Alhamdulillah. Taib. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya ini bisa paham dengan syarat tidak ada pencatatan riba tadi, insya Allah dibolehkan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Ana mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aset BUMN, Ustaz. Sumber pendapatan perusahaan tersebut sebagian besar dari hasil investasi. Nah, pengelolaan non-performing atau loan atau NPL itu keuntungan saham dan jasa konsultasi. Bagaimana ya Ustadz? Apakah halal atau haram atau syubhat, Ustadz? Nah, Ulangi. Taib. Beliau ini mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aset BUMN. Nah, sebagian besar dari hasil investasi, kemudian pengelolaan non-performing loan atau NPL, dan keuntungan saham juga jasa konsultasi, Ustadz. Apakah atau bagaimana ya Ustadz? Apakah halal atau haram atau syubhat hal yang seperti ini? Ini akan berhadapan dengan non-performing loan, itu artinya bagaimana dia menyelesaikan hutang yang bermasalah. Dan hutang di BUMN tentu umumnya adalah hutang ribawi. Dia akan berhadapan dengan riba. Kalau dia mengerti mana yang riba, dia tinggalkan, dan mana yang halal dari pekerjaannya, dia mau mengerjakan, tidak ada masalah. Tapi dia masuk begitu saja tanpa mengetahui syariat Allah dalam hal ini, menjerumuskan dirinya ke dalam riba kemungkinan besar. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang mengajukan pertanyaan yang dapat tawaran dari pekerjaan seperti ini. Mudah-mudahan jadi nasihat dan bisa dipikirkan kembali atau dipelajari lagi hal-hal seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bengkulu, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana hukumnya melamar pekerjaan selagi Ana masih berstatus karyawan atau pegawai di sekolah swasta? Tetapi yayasan tempat Ana bekerja itu memberi izin untuk melamar pekerjaan. Dalam tanda kurung ini PNS, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, kalau tempat Anda bekerja mengizinkan, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal masyaallah, Ustaz. Jazakallah khair. Ikhwani wa akhwati fillah, untuk selalu kita berada di jalan Allah, kita wajib mempelajarinya. Mana yang jalan Allah sehingga saya menapakinya, dan mana jalan yang dimurkai Allah sehingga saya menjauh darinya, agar tidak termasuk ke dalam jurang kesesatan dunia akhirat. Itu tentu membutuhkan ilmu untuk kita mengetahui. Maka selalu menuntut ilmu dengan membaca, mendengarkan kajian-kajian para asatidz yang memiliki referensi ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bertanya dan mendiskusikan kasus per kasus keseharian yang kita hadapi, dan yang lebih penting berdoa, selalu meminta hidayah kepada Allah, baik hidayah irsyad ataupun hidayah taufiq. Wallahu wali taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya yang sudah berkesempatan menemani kita di kesempatan hari ini di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Dan mudah-mudahan juga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Jazakallah khairan juga untuk Pak Rido di Bekasi, kemudian Pak Rahmat di Palembang, dan juga Ummu Zahra, serta antum yang sudah menelpon di 0811755606. Untuk antum juga yang sudah mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp juga. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan bersama kembali bersama guru kita. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin.